Saudara, kalau mengikuti berita-berita atau video-video di dalam YouTube ya terutama berkaitan dengan kontestasi pilihan presiden, ada satu pertanyaan nih dari Simbah itu ya. Apakah penting itu dalam kontestasi ini harus menyampaikan kekurangan-kekurangan atau aib-aib lawan kontestan? Kalau kita lihat ya, itu terjadi itu. Baik disampaikan oleh yang bersangkutan maupun oleh pendukung-pendukungnya. Nah, apakah itu penting gitu? Harus kita ingat loh ya. Harus kita ingat loh. Belum tentu loh orang yang kita sampaikan kekurangannya itu ya, itu lebih jelek dari kita, belum tentu. Bahkan bisa jadi orang yang kita olok-olok itu, orang yang kita tunjukkan aib itu, ternyata dia lebih baik dari kita. Dia lebih mulia daripada kita. Sebab bisa jadi kita itu justru lebih banyak aibnya gitu loh. Cuma kadang-kadang kalau kita melihat kekurangan orang lain kan kita tidak melihat kekurangan kita, kejelekan kita kan begitu. Padahal orang lain tahu kejelekan kita gitu loh. Dan ingat loh, Allah itu pernah berfirman ya. Kalau tidak salah dalam Quran surat Al-Hujurat ya. Kalau salah untuk dibetulkan. Kurang lebih pengertiannya, janganlah engkau mengolok-olok orang lain. Janganlah engkau membuka aib orang lain. Sebab bisa jadi orang yang engkau olok-olok itu lebih mulia dari dirimu. Ini Allah yang berfirman. Ya, ini Allah harus berfirman. Sebagai orang yang beriman, kita mestinya meyakini itu. Dan bisa jadi demikian. Gitu loh. Ya. Karena apa? Kalau seseorang itu menjelekkan orang lain, maka pasti orang lain atau orang-orang yang mendukung orang ini akan mencari kejelekan kita. Dan bisa jadi akan banyak ketemu gitu loh. Karena apa? Nah sekarang ini kan media digital luar biasa kan. Dengan majunya internet itu, kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu punya kesalahan gitu loh. Kesalahan dulu-dulu itu ternyata pernah terekam gitu loh, pernah terekam baik oleh kita sendiri ya, oleh kita sendiri maupun orang lain. Dan jejak digital kita itu itu akan ketahuan dan itu akan disampaikan. Ternyata justru kekurangan kita itu lebih banyak. Ini yang pertama. Jadi artinya bahwa menyampaikan kekurangan-kekurangan, aib-aib orang lain itu saya kira tidak baik. Ya, satu, bisa jadi orang yang kita tunjuk kejelekannya itu bisa lebih baik daripada kita. Yang kedua, pemilih, ya, pemilih itu kan macam-macam. Ada pemilih fanatisme, yaitu orang-orang yang memang kita fanatik dengan kita. Namun juga ada yang namanya pemilih kritis. Dan pemilih kritis ini lebih banyak. Artinya pemilih ini akan memilih melihat rekam jejak, melihat apa yang sudah kita kerjakan. Gitu. Jadi bukan sekedar omongan itu, bukan sekedar keberanian menyampaikan kejelekan orang lain, bukan begitu. Namun dia akan melihat apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita kerjakan. Ya, artinya apa yang dilihat selama kita menjabat ya, sebelum yang kita ingin rebut itu apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita capai. Gitu loh. Jadi ini penting gitu. Mereka akan melihat itu dan ternyata pemilih ini banyak itu loh. Lebih banyak dari pemilih fanatis. Pemilih fanatis itu kan hanya beberapa orang kan. Artinya beberapa orang itu ya tidak seluruh rakyat Indonesia. Dan seluruh rakyat Indonesia itu kan tidak selalu mengarah kepada seseorang. Tapi ya, dia ada di tengah melihat dulu apa yang sudah dikerjakan. Yang pertama, yang kedua apa? Program apa yang akan dicanangkan, apa yang akan dikerjakan sesudah dia terpilih. Ini penting loh ya. Jadi artinya
sudahilah menyampaikan aib-aib itu. Itu tidak efektif kok. Itu tidak efektif, tidak manjur. Gitu. Karena bangsa Indonesia ini, loh, kita itu kan tahu bahwa internet ini sudah sampai ke pelosok. Setiap orang itu bisa dikatakan punya HP, bahkan anak kecil aja punya HP, dan dia tahu rekam jejaknya itu dari HP itu. Jadi hati-hati. Satu, jaga apa yang kita sampaikan. Yang kedua, tunjukkanlah prestasi. Insya Allah dengan begitu ini akan manfaat ya. Gitu. Itu.